Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini. Di video sebelumnya, gue ngebahas keyboard termahal yang pernah gue pegang. Dan pada video kali ini kembali ngebahas keyboard, dan kali ini sebaliknya, ini adalah keyboard termurah di kelasnya. Dan mungkin akan sangat worth it untuk kalian yang lagi nyari sebuah keyboard dengan layout 60%. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas peripheral dari brand Armageddon. Sejujurnya, gue tuh nggak pernah tertarik ya ngebahas peripheral dari Armageddon. Gue tuh tertariknya sama lini monitornya, karena emang benar-benar menarik dan GG banget tuh monitornya. Tapi pada akhirnya, gue tertarik ya ngebahas peripheral dari Armageddon, terutama yang satu ini. Yap, ini adalah sebuah keyboard gaming mechanical dengan layout 60%. Dan ini tuh termurah yang pernah gue temuin. Harganya sendiri berada di sekitar 300 ribuan, tepatnya di 349.000 rupiah. Nah, dalam packagingnya sendiri kita tentu saja akan mendapatkan keyboardnya. Lalu di sini ada kabel yang bagusnya ini udah Type C. Lalu kita dapat switch cadangan, keycaps serta switch puller, and last tentu saja manual card. Nah, secara desain sih ini rada flat ya, walaupun sebenarnya ini udah cukup bagus karena compact dan cukup simple. Dan ya, kalian bisa lihat sih di sini case-nya sendiri flat, mau ergo juga dibilangnya nanggung. Tapi ya ini keycapsnya jadi kayak semi floating gitu. Dan bagusnya di sini udah ada port Type C. Itu sih salah satu poin plusnya. Dan gue juga cukup suka ya sama keycapsnya. Walaupun sebenarnya font yang digunakan itu ya font-font pada keyboard murah. Cuma nggak tahu kenapa ini tuh rapih. Beda sama keyboard-keyboard murah yang biasanya gue temuin. Tapi overall gue cukup suka karena clean, minimalis, dan lumayan compact. But di sisi lain, gue tuh benar-benar keganggu ya sama penempatan logo, nama keyboardnya, dan juga slogan yang ada di spacebar-nya. Tapi kan bang, itu kan ciri khas dari Armageddon. Iya sih, tapi menurut gue desain-desain kayak gitu emang cocoknya di keyboard yang full size atau TKL. Tapi 60% itu beda cerita ya. Gue sendiri bertanya-tanya kenapa logo font Armageddon ditaruh berdempetan dengan shift. Pakai salah satu aja sih harusnya, atau ya akan lebih better kalau ya logo fontnya ini ditaruh di samping logo yang burung. Ya walaupun sebenarnya ini adalah masalah kecil, karena balik lagi ke selera masing-masing. Gue cuma pengen ngungkapin aja sih, karena resah banget gitu ngelihatnya. Case-nya sih lumayan tebel ya, tapi bagian bottomnya sangat kerasa kopong. Dan bobot dari keyboard ini juga lumayan ringan banget ya, karena emang build quality-nya ya biasa-biasa aja. Selebihnya sih lumayan. Nah, untuk switch yang digunakan, ini tuh Otemu Blue yang low profile. Dan di sini tuh Armageddon menempatkan kata hot swappable modular. Ya, switch-nya ini bisa diganti. PCB-nya sendiri cuma menyediakan 3 pin, yang berarti kita cuma bisa ganti ke switch Otemu warna lain atau switch yang punya 3 pin. Nah, balik ke pembahasan switch-nya lagi, ini tuh benar-benar agak berisik sih. Coba deh kalian dengerin aja hasil tapping testnya. Untuk feel tappingnya sih lumayan oke. Walaupun memang gue pribadi nggak suka sama suara klikinya. Kalau kalian suka, itu udah oke banget. Tapi kalau kalian nggak suka, saran gue sih ganti yang ke red atau brown switch.
atau di loop aja kalau mau ribet tapi. Dan pas gue loop sih hasilnya ya lumayan lah. Nah untuk RGB-nya, kalau soal warna sih ini kurang kaya ya. Tapi bisa dibilang ini lumayan oke lah. Apalagi karena ini di case yang warna putih, jadi terlihat lumayan smooth RGB-nya. Nah ada banyak mode ya yang bisa kita pilih melalui software Armageddon. Dan selain men-setting RGB, kita juga bisa menambahkan makro dan diberikan 3 profil yang bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, sebagai keyboard gaming, gue cobain keyboard dari Armageddon ini dengan memainkan game Valorant. Dan karena 60%-nya ini, gue dapat space yang lebih luas ya, untuk memposisikan keyboardnya sesuai dengan playstyle gue. Dan selama memainkan game ya, menggunakan keyboard ini, hasilnya sih lumayan enak, dan gue nggak ada keluhan sama sekali. Bisa dikatakan udah oke lah untuk sebuah keyboard gaming mechanical. Satu hal yang perlu diperhatikan ya, bagi kalian yang belum pernah menyentuh 60%, kalian harus benar-benar mikir sebelum beli keyboard yang satu ini. AeroKey di sini digabungkan dengan key WASD. Jadi yang biasanya pakai AeroKey untuk kerjaan bakal merasa tidak nyaman karena harus tekan Fn dulu baru ke WASD. Dan ini pun terjadi ke diri gue sendiri. Karena gue sendiri pakai AeroKey ya untuk kebuatan ngedit-ngedit. Jadinya pas gue pakai keyboard ini tuh gue kesusahan dan suka kagok aja. Karena ya kebiasaannya langsung menggunakan satu tangan. Dan pas pakai ini jadi harus kerja 2 kali ya, pakai Fn dulu baru ke WASD. Jadi ini yang perlu kalian benar-benar perhatiin ya. Dan itulah dia ya review dari MKA61C dari Armageddon. Menurut gua ini sangat bagus ya untuk harganya 300 ribuan. Cukup worth it lah untuk didapatkan. Dan saran gue sih kalau kalian mau nyobain yang 60%, mungkin ini adalah jawabannya. Karena gue sendiri yang baru nyobain 60% tuh merasa bahwa ini lumayan oke sih. Walaupun balik lagi permasalahan-permasalahan yang gue hadapin itu adalah ya berdasarkan kebiasaan gue. AeroKey di sini gue bener-bener tidak nyaman dan kurang recommended aja sih. Walaupun ada beberapa brand yang naruh AeroKey-nya di sekitar Fn, tapi ujung-ujungnya juga kerja 2 kali. Ya kalau nggak mau ribet sih mending yang 65 atau lebih ke atasnya lagi. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah worth it dengan apa yang akan kita dapatkan di harga 300 ribuan? Coba kalian tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. So itu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Langsung aja kalian koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini. Karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechPlace ID dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechPlace ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.